Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Afkarina dengan NIM 241842020016, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran sebagai bagian dari tugas mata kuliah Geometri Ruang yang diampu oleh Bapak Dr. Fuad, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dalam video ini saya akan menjelaskan cara melukis kubus menggunakan aplikasi GeoEnzo. GeoEnzo digunakan sebagai alat bantu visual untuk mempermudah proses konstruksi dan pemahaman bangun ruang, khususnya dalam menggambarkan kubus secara presisi dan sistematis. Pembahasan akan mencakup langkah-langkah dalam melukis kubus, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep geometri ruang secara lebih konkret dan aplikatif. Diharapkan melalui video ini, penonton dapat memahami proses melukis kubus dengan baik serta mampu memanfaatkan GeoEnzo sebagai media pembelajaran geometri ruang. Selanjutnya, mari kita ke pembahasan, yaitu bagaimana cara melukis kubus menggunakan aplikasi GeoEnzo. Di sini saya sudah menyiapkan soal untuk melukis kubus. Soalnya sebagai berikut. Lukis kubus ABCDEFGH di mana ACGE frontal, panjang rujuknya 9 × 3 / 4/2 cm, sudut simpangnya 60 derajat dan perbandingan proyeksinya 3:5. Buat dua garis tegak lurus dengan panjang masing-masing 1 satuan. Tarik garis yang melalui ujung-ujung dua garis tersebut, maka akan diperoleh ruas garis akar 2. Setelah memperoleh ruas garis akar 2, salin ruas garis tersebut berhimpit dengan ruas garis 1. Tarik garis yang melalui ujung-ujung dua garis tersebut sehingga diperoleh ruas garis akar 3. Ulangi kembali langkah-langkah tersebut sampai memperoleh ruas garis akar 4. Setelah didapat ruas garis akar 3 dan akar 4, gunakan konsep kesebangunan segitiganya, yakni X/1 sama dengan akar 3 per akar 4. Buat garis 1 satuan. Lalu setelah itu, ukur akar 2 menggunakan jangka. Setelah mendapatkan ukurannya, taruh titik tumpu jangka pada sisi kanan garis 1 satuan. Dan tandai ke atas garis. Lalu setelah itu, tarik garis sehingga diperoleh sisi miring. Lalu setelah itu, ukur akar 4 menggunakan jangka. Titik tumpu jangka berada pada sisi tegak akar 3. Sisi tegak akar 3. Lalu tandai ke bawah. Jadi tandanya berada pada bawah. Di sini saya menggunakan warna merah untuk ukuran akar 4. Setelah itu, tarik garis pada ukuran jangka akar 4 yang telah diperoleh tadi. Di sini saya menggunakan warna hijau dan didapat warna hijau dapat disebut dengan akar 3 per akar 4. Lalu buat garis lurus sepanjang yang dibutuhkan. Gunakan jangka untuk membuat ruas garis akar 3 per akar 4 berulang sebanyak 9 kali bersambung.
Buatlah garis bantu. Buat garis tebal sepanjang 2 cm pada garis bantu. Di sini saya memakai warna kuning. Buatlah garis tegak lurus sepanjang 1 cm pada ukuran garis 2 cm tadi. Di sini saya menggunakan warna merah. Setelah itu, copy segmen 9 kali akar 3 per akar 4. Lalu letakkan di garis bantuan tadi. Hubungkan titik pangkal dengan titik garis 1 cm. Lalu tarik garis secara vertikal. Di sini saya memakai warna biru dan itu menjadi ukuran 9 akar 3 per akar 4 per 2. Buat garis vertikal, lalu copy ukuran segmen 9 akar 3 per akar 4 per 2 pada garis bantu. Setelah itu, buat garis bantu lagi secara vertikal, lalu copy ukuran 9 akar 3 per akar 4 per 2. Lalu hubungkan titik pangkal ujung dengan ujung ukuran 9 akar 3 per akar 4 per 2. Jadi diperoleh ukuran 9 akar 3 per akar 4 per 2 dikali akar 2. Di sini saya memakai warna ungu. Lukis garis bantu untuk membuat kubus. Kemudian copy segmen 9 dikali akar 3 per akar 4 per 2 akar 2 pada garis bantu titik awal sebagai titik A. Letakkan jangka pada sisi kanan ukuran 9 akar 3 per akar 4 per 2. Lalu buat lebar sebarang jangkanya, lalu letakkan pada sisi kiri tanpa mengubah lebar jangka. Setelah itu, dari perpotongan busur, tarik garis lurus dari ke atas ke bawah. Letakkan jangka pada titik pusat tegak lurus. Lalu atur lebar jangka sesuai ukuran 9 akar 3 per akar 4 per 2 akar 2 pada sisi kanan. Setelah itu tandai, lalu buat titik tumpu jangka pada sisi kanan pada titik 9 akar 3 per akar 4 per 2 akar 2 di sisi kanan tanpa mengubah lebar jangka, lalu tandai lagi. Setelah itu tarik garis pada perpotongan busur sehingga membentuk sudut 60 derajat. Di sini saya ditandai dengan warna merah. Lalu tarik garis pada perpotongan 2 busur tadi. Lukis garis bantu proyeksi dengan titik pangkal pada titik pusat garis tegak lurus, lalu arahkan ke samping kanan bawah atau menjorok. Lalu lukis busur dengan ukuran sebarang sebanyak 5 kali pada garis proyeksi. Kemudian tarik garis dari busur ukuran 9 akar 3 per akar 4 per 2 akar 2 ke busur akhir pada garis proyeksi.
Buat sebarang busur pada garis proyeksi tersebut, namun dengan arah berlawanan. Buat sama seperti itu pada tanda ketiga jangka. Setelah itu, letakkan titik tumpu jangka pada arah berlawanan yang pertama, lalu atur lebar jangka sehingga jangka tersebut tandanya berpotongan dengan garis yang telah dihubungkan tadi pada titik yang terakhir. Lalu setelah itu, taruh titik tumpu jangka pada arah berlawanan yang kedua yang ada pada tanda jangka yang ketiga tadi. Lalu setelah itu, tarik garis yang melewati perpotongan busur tadi. Tarik garis yang lurus antara busur pada jangka ketiga ke busur yang berpotongan dari garis baru atau batas tadi. Ukur dengan jangka, lalu copy ke bagian kuadran 3 dan kuadran 1 pada garis sudut 60 derajat. Di sini saya menggunakan warna hijau. Lalu setelah itu copy segmen 9 akar 3 per akar 4 per 2 pada titik A dan titik C. Lalu pada warna hijau yang pada kuadran 3 dan warna hijau pada kuadran 1. Lalu letakkan jangka pada titik A, atur lebarnya, lalu tandai jangka pada titik A sebelah kanan dan sebelah kiri titik A. Tanpa mengubah lebarnya, taruh jangka pada tanda sebelah kanan titik A, lalu tandai, lalu taruh jangka pada sebelah kiri titik A tanpa mengubah lebar jangka dan tandai. Setelah itu, tarik garis pada perpotongan busur tadi, lalu tarik garis tegak lurus tanpa melewati ukuran 9 akar 3 per akar 4 per 2. Lalu tarik garis dari titik A ke warna hijau pada kuadran 3 sehingga terbentuk titik B. Tarik garis lagi pada titik B ke titik C. Lalu copy segmen pada titik AB, lalu letakkan jangka pada garis tegak lurus pada titik A. Setelah itu, tandai jangka. Lalu copy segmen BC dan letakkan jangka pada garis tegak lurus di titik A, lalu tandai. Copy segmen AB, lalu letakkan jangka pada perpotongan busur sebelumnya dan tandai. Setelah itu, tarik garis tegak lurus pada titik B, lalu tarik tegak lurus pada titik C,
Lalu tarik garis pada titik E. Lalu tarik garis pada titik A yang tegak lurus dan B yang tegak lurus sehingga menghasilkan titik E dan F. Dari garis C yang tegak lurus tadi tandai dengan titik G. Lalu tarik garis secara horizontal pada titik F ke G. Lalu tarik garis vertikal pada titik E ke titik selanjutnya sehingga menghasilkan titik H. Lalu tarik garis ke titik H, tarik garis titik H ke titik G. Lalu tarik garis secara horizontal pada titik A ke warna hijau pada kuadran 1 sehingga menghasilkan titik D. Lalu tarik garis lagi secara vertikal pada titik secara horizontal pada titik D ke titik C. Lalu tarik garis lagi secara vertikal pada titik D ke titik H. Setelah itu untuk membuat garis putus-putus, kita hapus sedikit. Lalu untuk membuat garis putus-putus pada titik A, D, kita hapus sembarang tapi bukan dihapus semua, jadi hanya sebagian saja. Begitu juga titik D ke C, kita hapus sembarang tapi tidak menghapus semua garis. Dan ke titik D ke H sama langkah-langkahnya. Dan sudah jadi untuk kubus ABCDEFGH di mana ACGE frontal dengan rusuk 9 akar 3 per akar 4 per 2 cm, sudut simpangnya 60 derajat dan perbandingan proyeksinya 3:5. Demikian penjelasan mengenai cara melukis kubus menggunakan GeoEnzo. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami konsep kubus pada geometri ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.